Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya hanya sedikit ingin menambal dari video sewa drone versus sewa mobil, sewa kamera darat. Videonya ada di sini. Nah, karena ada yang komen, Om kalau ngebandingin yang jelas dong untuk contoh video apakah penyewa drone itu sewa drone only atau sama pilotnya. Ya, ini masukan bagus. Saya tidak menganggap ini hal yang debatable karena ini bagus, maka saya akan angkat untuk jadikan topik video. Nah, topiknya adalah sewa drone plus pilot atau sewa drone only aja. Nah, jadi begini teman-teman, saya kan masuk di asosiasi atau paguyuban rental drone Indonesia, dan semua di grup situ hanya 2% saja yang berani menyewakan drone only, sisanya 98% tidak mau. Nah, kenapa kok tidak mau? Ya kebijakan ada di pihak rental loh, terserah mereka mau pakai pilot atau tidak. Kalau menanyakan ke saya alasan pribadi saya kenapa saya tidak mau, saya akan kasih alasannya. Tapi saya pernah mau, saya pernah mencoba dengan catatan si pilot tersebut mau mematuhi persyaratan yang saya berikan. Syaratnya apa saja? Satu, tentunya harus mengganti total jika ada kerusakan yang diakibatkan. Karena sekali drone itu jatuh pasti akan ada sesuatu yang merembet malfungsi lainnya. Jika baling-balingnya kena, saya harus cek. Bukan baling-baling saja, khawatir drone itu sudah jatuh ceplok, cuman tidak apa-apa. Jadi saya harus cek dulu. Kalau memang masih sehat ya sudah, hanya ganti baling-baling saja. Ganti total baru baling-baling. Nah, kalau sampai crash total, nabrak, hancur, lebur total, ya ganti baru. Atau ganti bekas ya, harga drone bekas yang bisa saya beli untuk berikutnya. Ternyata tidak ada yang mau. Ya sudah. Kalau tidak ada yang mau, mengapa saya harus bela-belain sewa drone only tanpa pilot? Yang kedua, kemudian kenapa saya tidak mau menyewakan drone only? Teman-teman, saya sudah ikut beberapa pelatihan pilot drone, sertifikasi basic training, dan kemudian yang terakhir adalah dari Fasi. Tebelnya seperti Al-Quran ya, tebel banget, ratusan halaman, dan ini full bahasa Inggris. Saya sebagai newbie ketika ikut ini, saya langsung kaget, ternyata peraturan itu banyak sekali yang harus kita pahami untuk menerbangkan drone. Kalau hanya menerbangkan biasa atau tidak, saya jamin 2 hari sudah mahir, karena saya beberapa kali ngisi di instansi kantor untuk training drone. Saya kasih jaminan mengerti total 2 minggu kurang lebih. Kalau hanya untuk menerbangkan 1 hari, saya bisa, saya langsung praktekkan, ini Pak terbangnya begini, caranya begini, itu bisa. Cuman masalahnya mereka untuk meminimalisir resiko, untuk bisa bertanggung jawab di daerah yang mereka terbangkan, kita tidak bisa menjamin itu, dan rule-nya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Makanya saya tanya, ketika ada sering masuk sewa mau menyewakan drone aja, Mas menyewakan drone nggak? Ya, boleh tanpa pilot. Boleh, tapi syaratnya begini saya kasih. Wah, nggak bisa Mbak, ya sudah gini aja. Pilotnya yang mau menerbangkan sudah levelnya sudah berapa? Terus terang belum Mas. Waduh, ini mah resiko drone saya rusak, kemudian orang itu tidak akan tahu aturan teman-teman. Pilot drone itu bisa beli DJI, hari ini terbang, hari ini bisa, saya jamin bisa, hanya untuk menerbangkannya. Tapi untuk belajar KKOP, aduh, saya belajar ini aja masih harus buka buku teman-teman untuk masalah KKOP teman-teman. Saya nggak bisa, ini belum di luar kepala saya harus baca satu-satu masalah KKOP dan masalah keselamatan terbang. Kemudian saya tanya, terus Mas, kalau belum pernah terbang, bagaimana Mas yang bertanggung jawab? Saya ingin nyewa karena drone-nya masih terlalu mahal untuk saya beli Mas. Wah, ini serius ada ini. SMS pun masih ada, jadi saya pun kaget. Wah, ini saya nggak bisa. Apalagi dia belum nyewanya karena belum punya drone, hanya ingin mencicipin drone DJI karena masih terlalu mahal buatnya. Wah, dan ini pun yang kebetulan yang SMS ini dari pedalaman Madura, daerah ya intinya adalah di kabupaten ada, intinya saya nggak menyebut daerah punya. Waduh, satu selain nanti mungkin drone saya takut dibawa kabur, yang kedua orang ini saya lebih condong titik berat masalah orang ini tidak tahu aturan tentang drone pastinya, karena dia hanya karena dia tuh nyewa drone-nya karena ingin coba-coba, ingin tahu rasanya DJI. Aduh, ini mah saya terlalu beresiko. Terus juga ada yang normal, Mas saya dari IO ini ingin nyewa drone-nya only karena saya ada cara gini. Oke, boleh, caranya begini. Terus kemudian yang menerbangkan level DJI-nya berapa? Masih beberapa kali terbang Mas. Waduh ya, saya nggak bisa juga. Nah, akhirnya seperti itu. Orang itu bisa menerbangkan drone DJI. Hari ini juga beli, sekarang dicas, langsung terbang bisa. Nah, tinggal
belajar bagaimana skill untuk videografi, fotografi, gerakannya itu tinggal belajarnya doang ya, yang lebih menyita waktu, komposisi warna dan lain-lain itu aja yang lebih menyita waktu. Kemudian mereka lupa tentang KKOP. Nah itu dia, nanti masalahnya kalau sampai drone saya ditahan, mereka nggak mau tanda tangan, ganti rugi, ya sudah itunya. Jadi titik beratnya ada di ganti rugi teman-teman. Makanya kita sewa drone-nya plus pilot aja harganya cuma segitu sih, cuma nambah dikit doang, masa berat amat ya. Kalau nggak mau ya, kalau kemahalan nyewa drone nggak usah nyewa drone, nggak usah gaya-gayaan aja gitu aja sih sebenarnya. Sama-sama enak lah, kita punya usaha buat cari makan, buat cari rezeki. Kalau sampean mau murahnya doang tapi nggak mau nanggung risiko, ya itu mah egois namanya. Nah udah, bagaimana paham teman-teman resiko yang akan ditimbulkan ketika kita menyewakan drone only? Ya kalau mereka mau agreement hitam putih langsung lepas aja, hitung-hitung drone kita rusak ya ganti baru. Nah terus juga jangan lupa jaminan KK, jaminan BPKB atau apa, karena drone itu mahal ya teman-teman ya, itu belasan juta drone itu, jangan anggap sepele. Saya juga mau menambahkan sedikit kemarin tentang yang saya bahas video sewa mobil versus sewa drone dan lain. Ternyata masih ada satu orang yang nggak paham teman-teman. Ya sudah ya, mau gimana lagi, saya nggak mau berdebat, cuman mereka masih semua punya risiko ya sudah, makanya tonton video itu sampai selesai. Aduh, terus saya tuh ngapain ngedit video bermenit-menit panjang, saya ngupload bergiga-giga sampai saya harus ke Telkom WiFi Corner hanya untuk ngupload. Teman-teman hanya ditonton di judulnya doang atau tonton 1 menit doang, ya nggak bakal paham. Tonton video itu sampai selesai, itu pasti saya akan memberikan beberapa penjelasan. Jadi penjelasan saya di sewa mobil versus sewa drone versus sewa kamera, semua saya bilang, semua tuh ada risikonya. Kalau nggak mau berisiko, simpan laminating dalam lemari sampai 1000 tahun pun akan awet. Ya kalau cuma nonton 4 menit awal, 3 menit awal ya, aduh, tak mau tahu dari mana sampai itu. Jadi sudah, semua tuh punya risiko. Sewa drone tuh risikonya ya gini, jatuh terus berat, makanya kita pilot atau owner yang menanggung. Kalau kita mau sewa drone only harus tanda tangan hitam putih, karena risiko drone jauh lebih besar daripada sewa mobil. Sewa mobil ya rusak ya karena berat kita bisa hati-hati, tapi sewa drone mau pilotnya hati-hati pun kalau sudah malfunction, jatuh sudah 1 unit hancur blur. Mobil ada kasus nggak mobil rem gasnya pun ngegas terus, sedikit sekali kan kasusnya tuh kan, atau remnya blong, ya banyak kasus seperti itu, cuman sedikit sekali. Makanya kan ketika mau memberikan kunci kan dicek, ada prosedur ceknya, pre-cek sebelum dikasih ke konsumen, customer. Oke, sehat mobilnya, good, gini, nanti ketika ada berat nanti ganti total ya, sesuai dengan apa yang ditimbulkan kerusakannya. Jadi ada kesehatan, cek kesehatan mobil dulu sebelum dikasih kuncinya. Kalau drone meskipun ya sudah dikasih kunci, namanya benda melawan gravitasi. Simak tuh Instagramnya Bang Mamat, klinik drone. Banyak sekali kasus tiba-tiba salah update firmware, sama DJI-nya tahu-tahu cut off power di atas jatuh, tak ada diteliti gimana pun nggak ada penyebabnya, tahu-tahu jatuh. Itu dia, makanya kalau bukan pilot drone jangan ngomong. Saya tegaskan sekali lagi, saya males berdebat sama orang yang bukan di bidangnya. Kalau kalian mau mendebat, kalian paling nggak harus ya, paling nggak sedikit masuk ke dunia drone. Bukan saya sombong teman-teman. Ya gimana, saya mau melatih orang yang tidak pernah masuk ke dunia tersebut. Saya berani ngomong sewa mobil karena saya teman-teman saya punya usaha sewa mobil. Saya berani ngomong Videotron karena teman saya sewa Videotron. Saya kadang ngejob bareng beliau Videotronnya di konser, di acara tersebut saya ke drone-nya. Saya tanya ke beliau meskipun saya nggak punya sewa Videotron. Makanya saya nggak mau ngasih contoh lain karena saya takut nanti cegek ya. Karena saya nggak pernah di bidang tersebut, nanti saya sok tahu ngomong tersebut. Kuade, saya tuh banyak gabung sama WO teman-teman, wedding organizer. Wedding organizer tersebut itu banyak punya kuade. Jadi saya berani ngomong seperti itu. Nah, kalau yang belum pernah ngomong tentang dunia drone, tas ngomong, semua punya resiko ya. Semua punya resiko. Anda rental sepeda motor, Anda rental boneka pun, Anda rental skuter Po, Teletubbies itu ya punya resiko semuanya. Nggak ada usaha nggak punya resiko teman-teman. Aduh, capek ui. Udah sekian itu dulu. Tolong kalau membandingkan apple to apple.
Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tolong, saya tahu semua pasti ada pro dan kontra, cuman jangan terlalu banyak mendebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.